Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya penolong-penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, serta mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 55. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan waktu luang dan kesempatan, serta kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah berikan mampu dan bisa dan selalu kita mensyukuri atas nikmat Allah tersebut hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini pembahasan kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 55. Di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana kita umat Islam memilih dan mencari pemimpin yang ideal, pemimpin yang seharusnya berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin, bicara masalah kepemimpinan, pada hakikatnya yang berkuasa itu di dunia nyata dan di dunia yang tidak nyata, alam dunia dan alam akhirat adalah Allah Azza wa Jalla. Pelaksanaan kepemimpinan Allah itu aplikasinya dilaksanakan oleh manusia, mulai daripada Nabi Adam alaihi salam, kan manusia itu, sampai terakhir baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenabian dan kerasulan selalu tunduk dan patuh atas kepemimpinan Allah, memerintah, berkuasa, mengatur rakyat dan masyarakat berdasarkan selalu aturan Allah. Sekarang kenabian sudah tiada dengan wafatnya baginda Rasul. Apakah berhenti masalah kepemimpinan? Tidak. Ternyata kepemimpinan itu masih tetap dilanjutkan. Kenabian dan kerasulan memang sudah berakhir, Khatimul Anbiya, tidak ada lagi. Tetapi masalah kepemimpinan masih dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Inilah yang disampaikan Allah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 55. Siapa itu? Yang pertama, ciri-ciri karakter pemimpin yang harus kita pilih, kita tunjuk, kita beri amanah adalah alladzina amanu. Dia sebagai orang yang beriman, dan itu umat Islam wajib, tidak ada tawar.
Kalau ada memilih pemimpin kita sebagai orang Islam, memilih pemimpin di luar dari Islam, maka dosanya untuk kita. Hadirin kaum muslimin, kenapa orang yang beriman, kita lihat, buka sejarah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu lebih kurang 13 tahun di Mekah, itu masalah keimanan, keyakinan, tauhid. Duduan tauhid itu dulu, mantapkan keyakinan kepada Allah, baru buka hijrah. Makanya sangat penting, iman itu adalah dasar, fondasi seseorang. Makanya orang yang beriman, orang yang tunduk, orang yang takut, orang yang taat kepada Allah, apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah engkau takwa, takut, tunduk dan patuh kepada Allah di mana saja berada. Baik di Tampek Karajo, di luar Tampek Karajo, baik dalam sendirian ataupun dalam orang banyak, tetap bagaimana menjaga ketaatan dan iman jangan sampai goyah. Hadirin, karena keimanan itu bukanlah pencitraan, iman itu bukanlah musiman. Apalagi kalau seandainya tidak jelas keimanannya, itu tidak boleh. Makanya orang-orang yang beriman wajib mencari, memilih, menunjuk yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang beriman. Dia kuat imannya, setidaknya menjalankan rukun iman. Iman itu masalah hal-hal yang berkenaan dengan tauhid dan keyakinan. Pelaksanaan keimanan itu, hadirin, itulah Islam. Islam itu ilmu fikih yang jelas-jelas saja. Syahadat, sholat, itu kan pelaksanaan itu. Pelaksanaan dari mana? Dari keimanan. Kalau dia tidak sholat, dia tidak syahadat, dia ataupun tidak benar dia, maka imannya itu perlu dipertanyakan. Menjadi sebab itu sangat penting sekali. Makanya di dalam sejarah kita tahu, hari Isnin Rasulullah wafat, 3 hari baru Rasulullah dikuburkan. Salah satu manduduan masalah kepemimpinan. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti begitu pentingnya masalah kepemimpinan. Karena pemimpin itu nanti akan membawa rakyat, masyarakat, mengatur berdasarkan aturan Allah atau pola pikirnya saja. Bisa-bisa nanti dia membelakang kepada Allah, bisa-bisa nanti dia melanggar, menabrak aturan Allah, bahkan bisa-bisa menyalahkan Allah dan Rasul sama sekali. Makanya penting. Jadi keimanan seseorang itu dipegang oleh seorang diri, apalagi seorang pemimpin, itu sangat penting dan itu mutlak. Nah, kalau benar imannya, betul keimanannya itu, maka inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ati Allah, taat ke Allah itu wajib. Wa atiur rasul, taati rasul itu wajib. Wa ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Pemimpin yang wajib kita ikuti dan kita taati perintahnya, pemimpin yang mana? Yang taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kalau tidak boleh kita ikut, bahkan hukumnya haram nantinya. La ta'ati li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh tunduk taat kepada makhluk pemimpin kalau dia bertentangan dengan Khaliq Allah. Jadi oleh sebab itu, apalagi ntar lagi kita di Indonesia akan melaksanakan pemilihan pemimpin, maka carilah
pemimpin-pemimpin yang sudah kita sama tahu yang mana pemimpin itu dari ketiga pasangan calon itu yang betul-betul tauhid, keimanan, keyakinannya memang kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dipakai prinsip orang Minang jadi joh daripada tatungkui biarlah tateliang gitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah. Nah, setidaknya sudah mengarah atau banyak kebaikan, banyak mengarah kepada kebaikan. Satu. Yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55 itu, alladzina yuqimunas salata, dia mendirikan salat. Ingat hadirin, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Karena bahasa dari di sana adalah aqimus shalah, mendirikan salat. Wa yuqimunas salata, mendirikan salat itu artinya nilai-nilai salat teraplikasi dalam hidup dan kehidupannya. Dia tidak kasar, dia punya jiwa lembut. Karena dalam salat itu kan nilai-nilai yang baik. Awal salat saja sudah ditentukan. Apa? Niat. Itu saya dikaji sudah selesai itu. Niat itu karena Allah. Makanya ujungnya lillah. Li itu maknanya li taukid, untuknya. Jadi berbuat itu karena Allah. Bukan karena ambisi, bukan karena sesuatu, bukan karena yang lain, tapi karena Allah tegakkan keadilan dan kebaikan demi masyarakat dan umat. Syarahnya boleh, tafsirnya boleh dilihat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 55. Jadi mendirikan solat, sebelum dia solat dia sudah menjaga kebersihan dan kesucian. Contohnya bau dua dulu, istinja dia dulu. Dalam memimpin, itu hebatnya dalam solat berjamaah itu. Dalam memimpin, dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, kalau dia sudah beruzur, seorang pemimpin itu jangankan hadas besar hadirin, hadas kecil saja dia buang angin. Dengan sadar dia mengundurkan diri. Kenapa? Dia sadar dia tidak pantas lagi untuk melanjutkan kepemimpinan itu. Kenapa? Dia sudah berhadas. Itu baru hadas kecil. Apalagi kalau hadas besar. Luar biasa di dalam sholat. Jadi dalam masalah kepemimpinan ada di dalam Islam. Jangan alergi. Kalau ada umat Islam yang alergi bicara masalah politik, masalah kepemimpinan, itu nanti dia akan diterkam, dia nanti akan dikuasai orang-orang yang tidak memperhatikan Islam dan dia berkuasa. Akhirnya bagaimana? Islam itu akan terinjak dan habis. Jadi penting. Makanya nilai-nilai agama itu selalu dan jangan ditinggalkan. Itu baru dalam sholat, menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Dia tunduk kepada Allah. Dia selalu membawa bagaimana umat dan masyarakat itu agar selalu berdasarkan aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga kata Allah, wa yu'tunaz zakat. Mereka menunaikan zakat. Zakat itu secara bahasa suci, bersih. Dia menjaga hartanya supaya tidak ternodai. Pemimpin penguasa yang betul-betul berdasarkan aturan Allah dan Rasul, dia akan menjaga hartonya. Artinya apa? Dipastikan dia tidak akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa? Dia tahu, dia sadar, karena itu bukan hak miliknya. Bahkan harta yang masuk ke dalam hartanya itu dia akan saring.
ini hak saya atau tidak, ini baik atau tidak. Begitu nilai-nilai dalam Islam itu, karena Allah telah menyampaikan. Jadi oleh sebab itu, memperhatikan bagaimana masyarakat dan rakyat. Kalau kita lihat di dalam masa khalifah saja, itu karena hebatnya zakat itu, begitu hebatnya zakat itu, untuk mencari orang menerima zakat saja susah. Tidak bisa. Kenapa? Ekonomi sudah terangkat. Jadi sangat penting sekali bagi kita bagaimana nilai-nilai Islam harus ada di dalam jiwa seseorang pemimpin itu. Yang terakhir kata Allah, wa hum raki'un. Pemimpin yang baik itu yang akan kita pilih, yang akan kita tunjuk itu adalah dia tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita memilah dan memilih, bagaimana kita melihat, memandang apa yang harus kita lakukan. Jangan kita terpengaruh dengan sesaat. Kalau hanya bisa hawa disogok, dimainkan dengan uang 100.000, mungkin serangan fajar namanya. Ingat, 100.000 itu 5 tahun itu hadirin, 5 tahun. Berapa harga kita dalam sehari? Tidak cukup 55 rupiah. Lebih mahal permen karet daripada harga diri kita. Kalau kita bisa dimainkan dengan uang. Tapi bagaimana mainkan dengan aturan Allah dan Rasul? Masalah keadilan, masalah hal-hal bicara masalah kebangsaan dan kenegaraan, Rasulullah telah mengajar dan membimbing. Jangan malu. Rasul itu kepala negara, presiden. Rasulullah itu panglima di medan perang, bapak dalam rumah tangga. Jadi tidak ada kurangnya. Bagaimana Rasulullah itu memerintah, mengatur, mengajak, membimbing, membawa umat dan masyarakat. Jangankan orang Islam, di luar Islam, Yahudi sekalipun tidak teraniaya. Begitu Islam. Jangankan Yahudi hidup, Yahudi yang sudah meninggal pun dihormati. Tak kala Rasul sedang duduk-duduk, lewat jenazah dibawa sama orang, Rasul berdiri, sahabat ikut berdiri. Udah nyampai ke ujung, terus tanya, Rasulullah duduk dan sahabat pun duduk. Tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Tuhan berdiri? Menghormati itu jenazah. Bukankah yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi? Ya, saya tahu. Kita menghormati orangnya, bukan agamanya. Itu beda agama. Orang yang sudah mati, Yahudi, masih dihormati, apalagi kalau dia hidup. Dan alangkah lebih hebatnya kepada warga masyarakat Islam. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari kita perbanyak khazanah keilmuan kita tentang masalah keislaman. Bagaimana Islam berbicara tentang masalah kepemimpinan di dalam Al-Quran, di dalam hadis telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita bisa berpedoman, mengambil iktibar untuk menjadi acuan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Maka kita berharap mudah-mudahan pemimpin yang akan datang, yang akan kita pilih, yang mengikuti aturan Allah dan Rasul, supaya Allah memberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil
الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض walakin kadzabu faqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalaulah seluruhnya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan aku turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, faqnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 96. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma adina ya Allah qamina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma qawil ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Allahumma aiz ikhwanana lil muslimin fil Gaza wa rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurbanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa radhiyallahu wa يا نبي